Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Wah, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 91-20 itu ya saya selalu menyebutnya istilahnya epic, bacaan yang luar biasa, yaitu pertobatan Paulus. Luar biasa. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Dan yang luar biasanya, kok Tuhan memilih Saulus? Karena Saulus itu orangnya yang sangat menggebu-gebu, penuh semangat, penuh gairah untuk melakukan atau setia dengan tugas-tugasnya, dan itu membuat Tuhan tertarik padanya, jatuh cinta padanya. Tetapi kalimat yang luar biasa, mengapa engkau menganiaya aku? Dan terjadi suatu pertobatan yang luar biasa, dan akhirnya Saulus bertobat dan menjadi rasul andalan Tuhan, mewartakan sabda Tuhan. Itulah pertobatan yang merubah, karena Saulus yang telah menjadi Paulus menyadari Tuhan Yesus ada dalam dirinya. Maka dalam Galatia 2:20 dikatakan, dalam Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 2:20 dikatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Wah, ada lagunya, dan lagu itu selalu juga menguatkan saya. Aku di dalammu dan aku ada dalammu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Aku di dalam dan kau di dalamku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ini terjadi dalam diri Paulus. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan. Impossible is nothing. Tidak mungkin itu tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab suci kita sudah banyak menerima peneguhan-peneguhan. Dalam kitab suci yang saya sendiri pribadi berani mengatakan, surat cinta dari Tuhan untuk kita. Surat cinta dari Tuhan untuk kita itu memberikan kesadaran, kekuatan untuk kita menjalani kehidupan. Tinggal Anda memandang kehidupan itu bagaimana. Apakah kehidupan itu enak, penuh sukacita, atau sebaliknya tidak enak, penuh penderitaan. Anda yang memutuskan. Dan disinilah kuncinya. Yaitu apa, Romo? Kuncinya bagaimana saya berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup. Dia tidak akan mati lagi. Hidup di sini bukan kita seperti zombie, saudara-saudara, mayat yang hidup. Bukan. Hidup di sini artinya kita tidak hilang begitu saja, tapi kita di dalam Tuhan. Itulah tadi dikatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Aku di dalammu dan kau ada dalamku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudari, uniknya hidup tuh ya seperti itu, saudara-saudari. Kadang-kadang kita seneng, beberapa menit kemudian kita nangis, seneng lagi, nangis lagi. Ya begitulah. Ya itulah hidup, saudara-saudari. Kita mau bagaimana lagi? Kita masih hidup. Dan ada saatnya kita akan menghadap Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu lihat-lihat foto, saudara-saudari. Foto-foto. Saya tidak terlalu banyak. Saya bukan tipe orang yang menyimpan foto. Saya bukan tipe, karena ada tipe-tipe tertentu yang ada suka sekali menyimpan foto. Saya punya teman itu punya foto. Bayangkan dari TK, saudara-saudara. Dari TK masih fotonya hitam putih itu. Masih wah lucu. Jadi KSD. Dan saya itu kalau mau cari foto gampang. Saya telepon dia, minta foto. Dia punya arsip. Kalau saya nggak punya. Saya bukan tipe orang yang, ya mungkin karena saya merasa jelek atau merasa ganteng, saya nggak ngerti, saudara-saudara. Karena saya sadar kalau lihat foto saya itu kadang-kadang malu saya tuh. Saya lihat sekilas wajah saya mirip Lee Min Ho, saudara-saudara. Tapi saya lihat lagi Dracula, saudara-saudara. Saya mohon maaf, saya bukan tipe orang yang suka nyimpen foto. Tetapi kemarin saya melihat foto-foto, ya saya minta terima teman saya itu dikirim lah. Dan Anda tahu, saudara-saudari, saya itu mengadakan absen. Berapa yang masih hidup? Apa yang masih hidup?
Umur sih masih ya, masih belum tua-tua banget saya lihat. Ya masih imut lah umur saya itu masih. Ya berapa ya pastor? Ya umur saya segitu-gitulah pokoknya. Saya lihat teman saya, mohon maaf ya, yang sudah meninggal separuh sudah. Separuhnya sudah meninggal. Terus saya melihat foto-foto waktu saya tabisan diakon. Oh, ada foto-fotonya. Saya lihat ada beberapa sudah meninggal. Nah, dari situ saya menyadari itu dulu ada loh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, itu teman-teman kita, saudara kita, mungkin keluarga kita ada bersama kita, dan sekarang sudah nggak tahu kemana. Kita percaya secara iman kepada Tuhan. Nah, artinya apa? Kok dia meninggal, kok saya masih hidup? Nah, pertanyaannya kan gitu. Bisa diperhatikan saudara-saudari, jebret, ada pesawat rata-rata mati semua, tapi masih ada mobil, jebret, satu mobil, separuh bisa meninggal, separuh masih hidup. Kenapa? Kok ada yang hidup, ada yang mati? Saudara-saudara yang terkasih, belum lama ini kan waktu COVID rame-ramenya, mungkin saudara kita meninggal, atau orang dekat kita, atau teman kita, atau apa siapa, ada yang meninggal, ada yang hidup. Romo kok ngomong seperti itu? Tidak, saya mengajak Anda berefleksi. Pada saat saya melihat foto-foto itu, saya mengajak Anda berefleksi. Karena kita akan memahami arti, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itu artinya apa? Faktanya kita punya teman meninggal, kita punya orang dekat meninggal, kita masih hidup. Nggak tahu sampai kapan, mungkin besok, sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu kapan kita mati atau akan mati atau tetap hidup, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita sudah menyantap tubuh Kristus, darah Kristus, dan kita akan hidup selamanya. Dan selamanya ini maksudnya apa lah ya? Maksudnya adalah kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup maupun mati, kita di dalam Kristus. Artinya selama-lamanya kita bersama dengan Kristus. Amin, saudara-saudari. Ini maksudnya. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Mengasihimu selalu dengan sepenuh hatiku, mengasihimu selalu dengan sepenuh hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengasihimu selalu, mengasihi semua perbuatanmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itulah bukti pertobatan, seperti Rasul Paulus bukan bertobat tomat. Tobat itu tobat terus kumat lagi gitu loh. Itu tomat namanya. Tapi kita bertobat sungguh-sungguh, saudara-saudari, bertobat. Terjadi metanoia, perubahan. Seperti Saulus berubah dari anti Kristus menjadi pencinta atau murid Kristus. Dalam hidup kita juga demikian, karena kita sudah menyantap tubuh Kristus. Kalau kita demikian, saudara-saudari, kita sakit, kita sehat, kita mati atau hidup, itu bukan masalahnya. Bukan masalahnya, saudara-saudari. Kalau hidup, puji Tuhan. Sakit, puji Tuhan. Mati, puji Tuhan. Jadi setiap saat kita siap mati, saudara-saudari. Romo? Iya, saudara-saudari. Setiap saat itu kita seperti lagu di dalam Kompletorio. Itu ada lagu Kidung Simeon itu, ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku, ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidup. Setiap saat, saudara-saudari, setiap saat. Saya kan pernah cerita kok, waktu saya naik pesawat, jedwar, jadi turbulen, istilahnya kalau pesawat itu turbulen, jedwar, betul ngeri pesawat itu, saudara-saudari. Wah, semua pada ketakutan karena yang itu namanya apa? Dari kabin pastor, kabin apa itu? Kabin ya. Itu barang koper-koper sudah berjatuhan. Wah, orang sudah teriak-teriak. Wah, teriak-teriak. Saya tenang, saudara-saudari. Kalem. Anak istri nggak punya. Santai, saudara-saudari. Saya langsung pegang rosario, langsung in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amin, berdoa. Our Father. Karena sebelahnya orang Eropa, saudara-saudari. Sebelahnya orang Eropa, jadi saya gaya-gaya Inggris lah yo. Nah, saya berdoa, saya dengan pedenya saya tenang aja. Dalam hatiku, mungkin ini saatnya, saudara-saudari. Tuhan, saatnya sudah tiba. Tenang aja. Keren loh mati di pesawat tuh, saudara-saudari. Nggak ngerepotin orang.
santai gue. Saya udah tenang gitu, tenang gitu. Saya udah tenang sekali. Saya buka mata, aman-aman saja saudara-saudari itu pesawat itu. Saya bilang, oh bukan saatnya saudara-saudari. Teman sebelah itu tanya kepada saya pikir dia itu orang ngomong saya pakai bahasa Inggris. Ternyata orang barat itu ngomong pakai bahasa Jawa karena dia ngambil sastra Jawa di UGM. Dia tanya saya, sampean yang Jawi? Loh, sampai saya. Loh, akhirnya ngomong-ngomong lah pakai bahasa Jawa. Dia orang barat. Nah, akhirnya kok dia tanya pada saya, Anda kok begitu tenang? Kita semua panik, Anda begitu tenang. Terus saya ngomong kepada orang itu, saya mengatakan begini. Saya barang, Mas, saya bilang gitu, saya panggil Mas. Pejah besar nderek Gusti. Hidup mati ikut Tuhan, saudara-saudari. Mohon maaf saya pakai bahasa Jawa karena saya ngomongnya dengan orang barat yang ngomong pakai bahasa Jawa. Hidup dan mati ikut Tuhan. Apalagi yang ditakuti. Inilah iman yang mendalam, saudara-saudara yang terkasih. Inilah makanya kita mengadakan Jumat pertama ini, mengadakan misa kerahiman dan nanti adorasi, dan kita menyambut Ekaristi baik Anda secara komuni batin atau menerima secara langsung. Yang saya mengatakan, Anda menyantap tubuh dan darah Kristus. Anda akan hidup selama-lamanya. Bukan hidup berarti kita hidup seperti zombie, seperti mayat hidup, bukan. Andai kata pun kita secara fisik mati, kita tetap hidup dalam Tuhan. Inilah iman, saudara-saudari. Apalagi yang kita takuti? Hello, apalagi yang ditakuti, gitu loh. Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau susah, mau parah, mau stroke, mau stres, mau apa saja lah. Jangan stres. Ada Tuhan. Yang suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, orang tuanya bermasalah, mertuanya biasanya mertua bermasalah. Kalau sedang marah-marah, angkat saja kidung lagu pujian, saudara-saudari. Santai hidup. Yang pastor parokinya marah-marah, angkat saja ujian gitu. Santai. Kalau saya Romo Projo yang uskupnya marah-marah, santai gitu loh, saudara. Relax, enjoy aja gitu loh. Jalani kehidupan. Capek deh, gitu loh. Relax, saudara-saudara yang terkasih. Romo ngomong aja. Tidak. Nah, Anda mau ngapain? Mau ngapain toh? Hidup itu indah. Life is beautiful. La vita è bella. Bahasa Italinya. Hidup itu indah. Tetapi keindahan hidup itu akan menjadi kacau kalau Anda dipenuhi kekhawatiran, kecemasan. Saudara-saudari, Anda bekerja boleh. Mati-matian bekerja, menjadi pinter boleh dan harus bekerja. Kalau tidak bekerja tidak boleh makan, itu kata Rasul Paulus. Dan tidak ada makan siang gratis, orang harus bekerja. Tetapi pada saat kita bekerja, kita harus ingat bahwa kita tidak hidup selamanya. Kita tidak hidup selamanya, saudara-saudara yang terkasih. Hidup secara fisik selamanya. Suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, dan disitulah persembahan kita. Makanya pertobatan itu harus berubah apa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati, saudara-saudari. Dikatakan kematian itu datang tiba-tiba. Yesus sendiri mengatakan putra manusia datang seperti pencuri di tengah malam. Tidak ada pemberitahuan, datang tiba-tiba. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah, mau mati, mau hidup, mau sakit, mau sehat, itu bukan masalahnya. Bagaimana Anda menjalani kehidupan itu penuh berkualitas, bermakna. Do something, melakukan sesuatu yang punya value, yang bernilai. Diakui atau tidak diakui, orang mengenal atau tidak mengenal, dipuji atau tidak puji, bukan masalahnya. Lakukan yang baik. Tidak ada CCTV yang mengamati hidup Anda setiap 24 jam, saudara-saudari. Tidak ada kamera yang menyoroti Anda. Makanya saya kadang heran, ada orang-orang bukan nyindir siapa-siapa, ngasih sembako, dipotret-tetet, nanti di film. Ya itu nggak apa-apa lah, sekali-kali nggak apa-apa lah. Tapi bukan itu. Karena setiap hari 24 jam sebenarnya ada mata yang luar biasa, ada CCTV dari surga yang luar biasa yang melihat Anda, melihat saya. Dan inilah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Pertobatan kita adalah apa? Berubah. Itulah semangat Paskah kita. Seperti Paulus hari ini. Berubah. Jadi dari anti-Kristus menjadi pencinta Kristus. Dan buktikan dalam hidup perubahan itu, saudara-saudari. Buktikan dalam hidup. Jadi, untuk menutup renungan ini, setiap Anda menyantap tubuh Kristus, atau Anda menyanyikan lagu komuni batin, gimana lagunya itu? Bantu nyanyi, gimana nyanyi? Yesusku, aku percaya Engkau sungguh
hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu. Stop. Aku mencintaimu. Rasul Paulus mencintai Yesus. Saya, Anda mencintai Yesus dan lakukan dalam hidup, dan jangan lagi takut dengan yang namanya derita, kesulitan. Jangan, saudara-saudara yang terkasih. Sekalipun Anda harus mengalami sakit, katakan, Tuhan, aku boleh sakit. Terima kasih Tuhan. Romo teori tidak, saudara-saudara yang terkasih. Inilah fakta, inilah yang namanya hidup beriman, saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan, dulu yang kuanggap kemegahan, sekarang kuanggap sebagai sampah. Setelah aku mengenal Kristus, segala sesuatunya sudah kuanggap sebagai sampah. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dulu menjadi kebanggaan, kebanggaan yang utama dari kita, nilai kita sebagai orang Katolik adalah mencintai Kristus. Titik. Mencintai Kristus dan bagaimana kita menyenangkan Tuhan kita. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan kita dalam kesulitan Anda, sesulit apapun. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidupku adalah menyenangkan Tuhan. Ada Tuhan dalam diri kita. Galatia 2:20. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku, dan tujuanku menyenangkan Tuhan. Siapapun diri Anda, entah Anda itu dulu pendosa, Anda dulu perampok, atau apa dosa Anda berat sekali. Bukan Anda hidup di masa lalu, tapi Anda hidup ke depan. Sekarang ke depan. Dan bagaimana Anda menyenangkan Tuhan? Ingat Paulus, dia itu pendosa berat, pembunuh murid-murid Kristus. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan dosa besar dari Paulus. Yang diperhitungkan adalah apa? Nilai yang dia perjuangkan sekarang dan seterusnya. Belajar dari Paulus. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan ternina-bobokkan oleh dosamu, masalahmu di masa lalu, atau deritamu, atau kesulitanmu. Fokuslah dengan apa yang bisa Anda buat untuk menyenangkan Tuhan sekarang dan sampai kita dipanggil Tuhan. Berkah dalam.